Ada 3 keuntungan jika kita mau memberanikan diri untuk satu bedeng bisa ditumpang sarikan dengan tanaman melon. Yang kedua, timun suri sudah 5 kali pemanen dan ini sudah saya cabuti pohon-pohonnya karena buahnya sudah tidak maksimal. Terus yang ketiga adalah tanaman cabai. Tipsnya seperti apa? Yang harus kita tanam yang pertama adalah tanaman melonnya. Setelah tanaman melon untuk usia 10 hari baru kita susul timun surinya. Kemudian setelah itu baru tanaman cabainya. Ada 3 keuntungan ganda di sini, tidak mengurangi jika kita menanam satu bedeng itu untuk tanaman melon saja. Yang penting tips dari saya, rajin mengontrol tanamannya dan arahkan daun-daun timun surinya itu jangan sampai merambat ke atas. Ini tanaman cabai juga sangat subur sekali. Untuk penjelasannya lebih lengkap dan detailnya teman-teman silahkan tonton videonya. Jika teman-teman menyukai video saya di channel Hari Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video di channel Hari Petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat sahabat-sahabat tani dan sahabat-sahabat YouTube semua. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Hari Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya habis membersihkan tanaman timun surinya yang di bawah tanaman melon ataupun di samping tanaman cabai untuk satu gawangnya ataupun satu bedengannya. Dan alhamdulillah, walaupun satu bedeng saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai dan timun suri untuk tanaman melonnya pun hasilnya juga tidak kalah dengan kita menanam satu bedeng hanya satu tanaman melon. Usia tanaman melon ini sekarang sudah 65 hari setelah pindah tanam teman-teman. Sebentar lagi sudah bisa dilakukan pemetikan. Jadi ada 3 keuntungan ganda. Yang pertama adalah tanaman melonnya dipanennya paling terakhir. Kemudian tanaman timun surinya sudah 5 kali saya lakukan pemetikan dengan harga yang cukup menjanjikan. Dan untuk tonasinya, untuk lahan yang di sini ini itu mendapatkan 1128 buah. Itu yang besar-besar semua. Ini teman-teman, itu masih ada sisa buahnya. Ini timun suri, di tengah-tengah tanaman melon, di sampingnya masih ada buah timun surinya. Ini sudah buah yang terakhir karena biasanya kalau sudah 5 kali itu, ini pun juga harus mempunyai trik dan cara agar tanaman timun suri pun juga bisa dipanen lebih dari 2 kali sampai 5 kali. Dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan sekali karena saya menanamnya itu sebelum bulan puasa. Jadi saya pengennya kemarin itu bagaimana saya menanam timun suri itu pas 1 minggu sebelum puasa bisa dilakukan pemanenan, dan disitu kita akan merasakan harga yang cukup mahal sekali. Tapi kalau jika panennya itu sudah di pertengahan puasa, biasanya harganya sangat anjlok sekali dan sangat turun sekali karena biasanya timun suri itu tradisinya di awal puasa sampai 10 hari setelah puasa itu orang masih senang-senangnya mencari ataupun memburu timun suri. Dan untuk tanaman cabainya ini teman-teman bisa dilihat apakah tanaman cabai ini tidak subur, tetap teman-teman pasti akan jauh subur. Walaupun kemarin dililit timun suri, tapi alhamdulillah dengan perawatan dan rajin mengontrol tanaman tersebut, tanaman cabainya pun juga sangat subur sekali. Dan tanaman cabainya ini sekarang sudah memasuki masa-masa generatif, yaitu sudah muncul bunga dan juga sudah muncul buah-buahnya. Ini alhamdulillah teman-teman. Dan untuk lahannya sebelah sampingnya ini malah tanaman cabainya sudah bisa dilakukan pemetikan, dan alhamdulillah ini jumlah tanamannya sekitar 500 pohon. Tapi insya Allah dengan seperti itu kita akan mendapatkan keuntungan yang
berlipat ganda. Di sebelah sini belum saya cabuti karena masih ada sisa buah 7 teman-teman, itu juga buahnya sangat besar-besar sekali, makanya masih saya simpan. Tapi saya akan berusaha percepat biar pertumbuhan tanaman cabenya itu nanti bisa dilakukan pemupukan ataupun untuk meluruskan tanaman cabai karena kemarin terlalu dililit tanaman timun surinya. Tips dari saya teman-teman, coba kita manfaatkan lahan yang sempit seakan-akan kita itu mempunyai lahan 1000 ataupun 2000. Karena apa perbandingannya? Ini walaupun lahan sempit tapi keuntungannya sama dengan yang kita merawat tanaman melon itu di lahan 1000 meter. Ini lahan cuma 500 meter teman-teman, tapi hasilnya sangat luar biasa. Untuk jumlah buahnya ini sekitar 280 teman-teman, dan buahnya ini juga sudah laku 15.000. Sekarang dikalikan aja itu hampir sekitar 5 jutaan teman-teman. Terus yang pertama. Terus yang kedua, timun surinya kemarin itu tonasinya itu untuk keseluruhan lahan ini ya, ini kan cuma 4 bedeng, ini 280 untuk keseluruhan. Dan melonnya kemarin juga mendapatkan 380 15.000. Jadi 380 sama 280 totalnya hampir 700 kurang sedikit, bisa dihitung 15 kali 700. Dan untuk timun surinya itu mendapatkan 1200-an teman-teman, kurang sedikit dikalikan 9.000, cukup luar biasa sekali. Dan untuk tanaman cabenya yang samping sana juga kemarin sudah saya kasih dan saya buatkan videonya, sudah saya lakukan pemetikan. Dan alhamdulillah untuk yang sebelah sana cuma ada sekitar 18 tanaman cabai, tapi sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Inilah hasil dari tumpang sari kalau kita memberanikan diri dan kita memperbanyak pupuk organik. Walaupun tanaman itu sangat rimbun sekali, jika perakaran itu kuat, yang sering saya jelaskan teman-teman semua, kita menanam ataupun bercocok tanam tidak harus berharap tanaman itu subur, rimbun, dan hijau. Yang kita fokuskan atau prioritas utama untuk tanaman itu adalah perakaran. Kalau akarnya itu sehat, daunnya itu walaupun tidak terlalu subur, biasanya insya Allah masih menghasilkan buah-buah yang cukup maksimal. Ini yang sebelah sini nanti rencana setelah saya cabuti semua timun surinya, baru saya buat bedengan itu tengah-tengah paritnya. Karena saya menanam tanaman cabenya ini, satu bedengan itu di sebelah kiri dan satu bedengan sebelah kirinya lagi. Jadi kita ngambil nanti insya Allah paritnya itu akan saya pergunakan lagi dan saya tidak merusak tanaman cabenya. Ini seperti ini. Ini teman-teman cukup menjanjikan sekali jika kita mau mencoba. Dengan mencoba kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berharga sekali buat diri kita. Karena dari keberanian kita untuk mencoba itu kita akan mendapatkan ilmu dan pengalaman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika selama ini dalam pembuatan video saya pribadi dan keluarga dari Petani Indonesia, mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun tutur kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman semua, dan mohon diberikan pintu maaf jika ada keterlambatan membalas komentar teman-teman semua. Insyaallah dalam waktu dekat saya akan membalas komentar teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para